Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali ya. Dan ini merupakan malam terakhir ya. Karena pekan depan sudah kemungkinan ya sudah masuk puasa Ramadan. Jadi nanti selama Ramadan kita libur dulu, maksudnya untuk kajian kitab ini ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi setelah Lebaran insya Allah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari bait yang ke-11 ya. Betul ya? Nah, bait yang ke-11 dan seterusnya. Mari kita perhatikan yang membawa kitab. Ya. Famin huna ya, atau ada di situ wamin ya. Di naskah yang lain fa ya, famin huna atau wamin huna nazamtu li aqidah urjujah wajizatan mufidah. Nah, itu. Dari sini ya, maksud dari pentingnya tentang akidah ini, yang dimaksud famin huna atau wamin huna di situ maksudnya karena masalah akidah ini penting dan ketika dijabarkan atau disampaikan dalam bentuk nazam ini mudah, tentu lebih mudah, maksudnya ini bagi orang yang ngerti bahasa Arab ya. Nazam bagi orang-orang Arab mereka lebih gampang dengan nazam ya. Nah, maka beliau Syekh Al-Imam As-Safarini mengatakan nazamtu li akidah. Jadi beliau menulis ya, nazam terkait dengan masalah akidah ini ya, urjuzatun. Urjuzah itu kaidah-kaidah nazam ya. Ya, mengikuti kaidah-kaidah nazam yang itu diterangkan ya, ada 16. Nah, ini tentu orang yang paham betul masalah urjuzah ini, orang yang mendalami ilmu ya sastra Arab. Nah, urjuzah ini itu kaidah-kaidah dalam nazam ya, dalam syair. Nah, jadi beliau menulis atau mengumpulkan pembahasan akidah ini dalam nazam yang mengikuti kaidah urjuzah wajizatan mufidah, yang ringkas lagi bermanfaat, berfaedah, mufidah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, apa itu akidah? Nah, di sini di dalam kitab Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah itu ya, ada keterangan urjuzah itu min bahril jazar ahadu buhuru syiar as-sitata asyara. Itu maksud kaidah-kaidah syair ya, yang ada 16. Wajizah itu artinya qalilatul alfaz. Kalimatnya sedikit, walakinnaha kasiratul ma'ani. Tetapi maknanya luas. Maknanya banyak. Itu makna wajiz. Nah, dan Nabi sendiri beliau ya, kalau menyampaikan hadis atau berdoa biasanya dengan kalimat yang ringkas tetapi maknanya luas. Nah, beliau itu utiya bijawami'il kalim. Diberikan ya
kemampuan oleh Allah Ta'ala ketika mengatakan sesuatu, nah, ringkas kalimatnya tapi padat maknanya, luas maknanya. Itu disebut jawami'ul kalim. Nah, wajizah itu begitu juga artinya, qalilatul alfad lakinnaha kasirul ma'ani. Bapak Ibu bisa dilihat ya di halaman 40 ya. Nah. Lalu akidah tadi ya. Apa itu akidah? Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan akidah itu mayataqiduhu al-qalbu wa yajzimu bih. Sesuatu yang diyakini oleh hati dan mantap keyakinan itu. Bukan berdasarkan zon atau syak, dugaan atau keraguan. Maka akidah itu ya khilafu az-zon wa syak. Akidah itu sesuatu yang meyakinkan, mantap keyakinannya. Nah, maka tidak boleh berdasarkan zon atau syak. Nah, walaupun nanti ada orang terlalu berlebihan ya. Misalnya dia tidak mau menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Karena kata mereka hadis ahad itu zonniyud dalalah. Tidak qat'i katanya. Tapi dibantah nanti oleh para ahli hadis. Enggak, hadis ahad selama dia memenuhi syarat-syarat kesahihan tetap bisa diterima walaupun itu dalam masalah akidah. Banyak dalilnya ya. Tapi yang jelas memang akidah itu sesuatu yang diyakini betul secara mantap ya di dalam hati. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya. Sesuatu yang diyakini oleh seseorang dalam hatinya itu ya, bisa benar bisa keliru. Bisa benar bisa keliru. Gitu. Ada orang yakin betul, dia meyakini sesuatu tapi ternyata keyakinannya keliru. Mungkin nggak? Mungkin ada. Oh, ada orang seperti itu. Dia meyakini dalam hatinya bahwa ini begini, tapi dia keliru. Nah, maka Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, ya, innamal aqidatu hiyal asya'ul lati yajzimu bihal qalbu wa yaqtani'u biha. Sesungguhnya akidah itu adalah sesuatu yang ya tadi diyakini di dalam hati dan dia mantap dengan itu ya. Fa in kana hadzal i'tiqad muwafiqan lil haqqi fal aqidatu shahihah. Jika keyakinan ini sesuai dengan al-haq, maka berarti itu akidah yang sahihah, yang benar. Wa in kana hadzal i'tiqadu mukhalifan lil haq, tapi jika keyakinan ini, akidah ini bertentangan dengan kebenaran al-haq, fa hadhil akidah batilah. Maka akidah ini akidah batil. Gitu. Nah, maka ada orang-orang dia meyakini sesuatu. Nah, ada yang keyakinannya sesuai dengan kebenaran. Nah, tapi ada juga yang keyakinannya batil. Ada secara akidah batil. Contoh, ya, ada orang yakin betul bahwa Allah itu di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Ada orang yakin betul. Bahkan Allah mengatakan barang siapa ya memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia dalam hadis qudsi. Wa man istaghfarani fa aghfiru lahu wa man sa'alani fa utiyannahu wa man da'ani fa astajibu lahu. Itu Allah yang ngomong. Kata Nabi, nah, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa sulusul akhiri minal lail. Wa qala Allah azza wa jalla tadi. Jadi dia yakin setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Bapak Ibu sekalian. Keyakinan orang ini benar atau salah? Orang yang meyakini Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia benar atau salah? Tadi kan hadisnya sudah saya sampaikan. Berarti benar atau salah? Benar. Sesuai dengan al-haq, sesuai dengan ilmu. Nah, tadi hadisnya kata Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhiri minal lail.
Wa qala Allahu azza wa jalla, ya, wa man istaghfarani fa aghfiru lahu wa man sa'alani fa u'tiyanahu wa man da'ani fa astajibu lahu. Tapi ada juga di antara kita dia yakin Allah nggak mungkin turun. Ada nggak? Nggak mungkin masa Allah turun. Ada Pak, Bu, yang yakin betul dia nggak mungkin turun. Maka akidah orang ini sahihah atau batilah? Batil. Kenapa batil? Bertentangan dengan sunnah. Itu. Nah, dan banyak kasus, ya. Ada orang yakin betul ini nggak mungkin begini, ini nggak mungkin begini, yang benar begini. Ternyata bertentangan dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Itu contoh saja tadi. Nah, jadi akidah itu sesuatu yang betul-betul diyakini dalam hati seseorang. Tapi bisa keliru, bisa benar. Nah, tinggal tergantung keyakinannya itu didukung oleh dalil atau tidak. Gitu. Maka apa yang dia yakini, kalau sesuai dengan dalil, nah itulah akidah as-sahihah. Tapi kalau tidak sesuai dengan dalil, berarti itu akidah batilah. Batil Bapak Ibu. Nah maka harus hati-hati ya. Dalam masalah akidah itu, kita betul-betul harus punya dalil. Harus ada dasarnya. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, itu contohnya Ustaz. Nah, lalu wa aqidatu ahli sunnati wal jamaah walillahil hamd, kata saya soleh ya. Minan nau'il awwal yakni aqidah sahihah. Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah itu segala puji bagi Allah termasuk ya masuk kategori akidah yang sahih ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Li'annaha muwafiqatun lil kitabi wa sunnah wa makana alaihi salaful ummah. Karena akidah ahlu sunnah itu, ya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ya akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan apa yang diyakini oleh para ulama salaful ummah. Tapi di Indonesia ini ada orang ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Ada nggak? Banyak. Tapi ternyata bertentangan dengan akhirnya ditambahi. Nah, ada tambahan. Ahlu sunnah wal jamaah titik-titik lah ya. Itu ada. Nah, karena banyak orang ya mengatakan kami ahlu sunnah. Nah ahlu sunnah harus terbukti apakah betul kata-katanya sesuai dengan sunnah atau tidak. Loh kalau mengaku-ngaku mengklaim saya ahlu sunnah, ternyata banyak yang tidak sesuai sunnah, bahkan banyak bid'ahnya, loh kok ngaku ahlu sunnah? Karena lawan kata sunnah adalah bid'ah. Nah, makanya tadi ada tambahan embel-embel. Bukan lagi ahlu sunnah yang murni, tapi ahlu sunnah wal jamaah titik-titik gitu ya. Nah, apa titik-titik? Nanti tanya pribadi saja ke saya ya. Nah, Japri aja Japri. Nah, ini ya, gitu. Karena harus sesuai dengan sunnah, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, nah adapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, maka itu termasuk ya, minal aqaid fa innaha aqaid batilah li'annaha mukhalifatun lil haqqi. Adapun akidah yang tidak sesuai Al-Quran dan sunnah, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu termasuk akidah yang batil karena dia bertentangan dengan al-haq, dengan ilmu, maksudnya dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Wajizah tadi, ringkas tadi, Nabi selalu ya, kata-kata beliau atau doa yang diajarkan beliau ringkas tetapi penuh makna. Nah, itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi jawami al-kalim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah taala jawamiul kalim. Kalimatnya ringkas tapi penuh makna. Mufidah, berfaedah. Nah, karena apa yang dikumpulkan dalam kitab ini ya
li'annahu jama'a fiha masailul aqidah wa sahluha wa sahalaha alaihi wa qarrabaha lahu wa ja'alaha daniyatan fi mutanawwil yadihi fahiya mufidatun bihaqqin liman qara'aha. Jadi karena dalam kitab ini Al-Imam As-Safarini mengumpulkan masalah-masalah akidah, beliau berusaha untuk mengungkapkan dengan istilah yang gampang, mudah dipahami, dan sangat berfaedah bagi orang yang membacanya. Mufidatun liman qara'aha. Ini keterangan bait yang ke-11. Kemudian yang ke-12, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nazamtuha fi silkiha muqaddimatun. Kata muqaddimah menurut Syekh Shalih bin Fauzan bisa juga dibaca muqaddamah. Bisa muqaddimah, bisa muqaddamah. Kemudian tadi nazamtuha fi silkiha muqaddimatun atau muqaddimah wasittu abwabin kazaka khotimah. Artinya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nazom kitab ini, kitab Aqidah Safariniyah ini, dia dalam penulisannya meliputi satu mukaddimah, yang kita bahas masih mukaddimah, wasittatu abwabin, dan nanti akan ada 6 bab. Dalam kitab ini hanya 6 bab yang dibahas oleh Syekh Al-Imam As-Safarini, 6 bab, lalu nanti ditambah dengan khotimah, itu penutupan, penutup. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kenapa beliau menyebutkan 6 bab? Nah, sittatu abwab, karena dalam menulis kitab, baik secara nazom maupun tulisan bebas, itu akan lebih enak dibaca dan dipahami oleh kita selaku thalib, Nah, kalau ada bab-babnya. Kalau nggak ada babnya, terus gitu pembahasan, capek. Sama seperti kalau kita jalan, tidak ada informasi, jalan terus, nggak ada petunjuk. Nah, nggak ada petunjuk jalan. Ini sudah sampai daerah mana dan seterusnya. Kira-kira gimana tuh perasaan? Capek banget kan, kapan nyampainya ini? Nah, tapi kalau ada tanda, ada rambu-rambu, oh ini sebentar lagi ke kota ini, oh sebentar lagi ke kota ini. Nah, ada rest area khususnya. Nah, kira-kira begitulah dalam menulis kitab atau menulis tulisan, penting ada subbab, ada bab dan seterusnya, agar yang membaca itu tidak lelah, tidak capek. Dan itu ditempuh oleh Al-Imam As-Safarini. Dan tadi khotimah. Nah, khotimah itu Bapak Ibu dan sekalian, biasanya isinya apa? Kesimpulan-kesimpulan, di bagian akhir pembicaraan. Nah, lalu kesimpulan pembahasan. Apa yang digarisbawahi itu biasanya disebutkan di bagian akhir sebuah kitab, baik yang ditulis secara nazom maupun yang ditulis secara bebas. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena ini sudah Isya, tiba waktu Isya. Udah Isya ini ya? Kita cukupkan dulu. Yang bertugas muadzin silakan. Baik, alhamdulillah jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah tiba di waktu Isya, ada waktu sedikit Kami tambahkan satu bait berikutnya, bait ke-13 bait terakhir. Lalu Al-Imam As-Safarini mengatakan, wasamtuha bi ad-durratil mudiyati fi aqdi ahlil firqatil mardiyah. Nah, wasamtuha itu artinya wasammaituha, dan aku beri nama. Mana sumtun itu arti alamah, maknanya alamah. Aku beri nama. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 41 itu wasamtuha minas simah wahya al alamah, atau asmaituha. Lalu aku beri nama
Apa? Yakni akidah. Akidah tahu, akidah ini atau judul kitab ini beliau beri nama apa? Bidurratil Mudiyati fi aqdi ahlil firqatil mardiyah. Nah, apa kata durrah? Ini judul kitab sebenarnya. Ad-Durrah al-Mudiyah fi aqdi ahlil firqatil mardiyah. Ini judul kitabnya yang pernah kita bahas di mukadimah dulu. Tapi kita rinci makna judul kitab ini. Ad-Durrah artinya al-lu'lu'ah. Apa lu'lu' itu? Permata. Ya. Al-Mudiyah itu al-munawwarah, yang bersinar. Nah, dari kata al-idha'ah. Karena harapannya kitab ini menjadi an-nurul ladzi yudi'u lin-nasi at-thariq. Menjadi cahaya ya, yang menyinari manusia kepada jalan yang lurus. Itu harapan dari Syekh atau Al-Imam As-Safarini ya. Ad-Durrah Al-Mudiyah fi aqdi ahlil firqatil mardiyah. Tentang fi aqdi itu artinya tentang akidah. Apa tadi akidah? Sesuatu yang diyakini dalam hati secara mantap. Nah, jadi ya, tentang akidah ya, ahli al-firqatil mardiyah. Nah, siapa yang dimaksud ahlil firqah? Ahlil firqah itu maksudnya kelompok ya, al-mardiyah itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ahlul firqatil mardiyah nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nanti para ulama juga menyebut dengan istilah at-taifah al-mardiyah atau al-firqatu an-najiyah wa taifah al-mansurah, gitu ya. Ini istilah yang populer di kalangan para ulama. Jadi Ahlussunnah itu adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, dan at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini perlu ditegaskan karena Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini itu terbagi-bagi menjadi 73 golongan, kelompok. Yang ngomong Nabi sendiri, Rasulullah sendiri. Nah, kira-kira beliau bohong atau tidak? Tidak mungkin bohong. Shadiqul masduq ya. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Satabtariku ummati ala salasin wa sab'ina millah." Umatku itu akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Nah, kulluhum finnar. Semua mereka masuk neraka. Ini umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Illa wahidah, kecuali satu. Nah, yang satu inilah kemudian disebut al-firqatun najiyah wa taifah al-mansurah. Itu. Selamat dari apa? Dari siksa api neraka. Karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, ma hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Yaitu orang-orang yang menempuh jalan yang aku dan sahabat-sahabatku tempuh. Yang mengikuti cara Nabi dan cara sahabat. Nah, jadi at-taifah atau al-firqah al-mardiyah itu allati tatba'u ma kana alaihi Rasulullah SAW wa ashabuhu. Jadi mereka adalah kelompok yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ahli sunnah itu adalah mereka yang disebut juga ahli sunnah karena mengikuti sunnah. Yang dimaksud sunnah apa? As-sunnah al-makbulah. Ingat ini. Apa?
Kenapa ini penting diterangkan? Karena ada as-sunnah al-mardudah. Sunnah itu ada dua secara garis besar. Ada sunnah yang makbulah, artinya apa? Diterima. Ada as-sunnah al-mardudah, ditolak. Nah, as-sunnah al-makbulah itu adalah apa? Sunnah yang sahihah atau yang hasanah, ya, hadis sahih atau hadis hasan. Sementara yang mardud, hadis dhaif atau hadis maudhu. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi ahlu sunnah yang dimaksud adalah mereka yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah yang betul-betul dijamin kesahihannya. Nah, wal jamaah, apa yang dimaksud jamaah? Maksudnya ya mengikuti jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu. Jadi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah kenapa disebut demikian? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, li'annahum mutamassikuna bi sunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah li'annahum lam yatafarraqu kama tafarraqat al-firqatul ukhra. Karena mereka itu tidak terpecah sebagaimana terpecahnya kelompok yang lain. Nah, jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu mereka tidak terpecah. Pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu pegangannya. Sesuai dengan yang ditempuh oleh para ulama salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Para tabi'in yang ngikutin sahabat dengan baik. Ingat, kalau tabi'in ada syaratnya. Ya, generasi tabi'in dikatakan menurut sebagian ulama termasuk generasi terbaik umat ini. Tapi tidak mutlak. Karena dalam Al-Qur'an ada kata-kata walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi ittaba'uhum, yang mengikuti hum siapa? Muhajirin, ansar, para sahabat. Berarti apa? Generasi tapi dengan cara yang benar, baik. Karena ada ulama tabi'in, generasi tabi'in maksudnya, tapi tidak mengikuti sahabat dengan baik. Contoh misalnya, dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Rajab menjelaskan, ada sebagian tokoh dari generasi tabi'in mengagung-agungkan malam nisfu Sya'ban. Disebutkan sipulan. Disebutkan. Itu generasi tabi'in. Makanya ada orang merujuk kepada ketiga tokoh dari generasi tabi'in ini mengagung-agungkan, menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban. Rujukannya karena ada generasi tabi'in. Padahal tadi kita ngikuti generasi tabi'in itu tidak mutlak. Lihat dulu yang dikatakan mereka, yang diamalkan mereka, ya, sesuai enggak dengan sunnah Rasul? Sesuai enggak dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat? Makanya nanti Ibnu Rajab menjelaskan dikritik oleh ulama tabi'in yang lain yang tinggal di Madinah. Beliau menyebut beberapa tokoh juga. Tadi 3 tokoh yang menghidup-hidupkan malam nisfu Sya'ban ya, dengan amalan-amalan tertentu yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, jadi itu kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka manakala kita berbeda pendapat, kembalinya kemana? Kembali pada Quran Sunnah. Nanti rujuk udah. Nah, dulu Imam Malik pernah berfatwa. Ketika ditanya, terakhir ini ya Imam, bagaimana hukum menyela-nyela, menggosok-gosok antara selak jari jemari ketika wudhu? Apa jawabannya? Oh, itu nggak perlu, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, fatwanya seperti itu fatwanya. Akhirnya setelah majelis bubar,
ada ya orang yang datang kepada Imam Malik menyampaikan bahwa itu ada dalilnya kok. Ada hadisnya. Lalu beliau menyampaikan hadisnya bahwa Rasul itu ketika wudu yudalliku ya menggosok-gosok nah, khilal asabi'a rijlaihi ya bin sorihi. Rasul itu ketika wudu menggosok-gosok celah jari jemari dengan jari kelingkingnya. Bin sorihi gitu ya. Dengan jari kelingkingnya. Ada. Nah, Imam Malik akhirnya dapat ilmu tuh. Dapat ilmu. Karena belum sampai ilmu itu kepada beliau. Nah, akhirnya keesokannya beliau meralat fatwanya itu. Tadinya orang udah mengabaikan itu, sunnah itu. Orang ketika wudu nggak digosok-gosok tuh sela-sela jari jemari kakinya. Nah, karena apa? Fatwanya Imam Malik. Setelah beliau ya mendapatkan hadis dari seseorang dan memang hadisnya sahih ya, beliau tahu para perawi hadis tersebut, akhirnya beliau terima dan keesokannya beliau ralat. Akhirnya orang-orang pun memperhatikan lagi pentingnya menggosok-gosok celah jari jemari kaki dengan kelingking waktu wudu. Itu contohnya. Ketika salah, rujuk kepada dalil. Mungkin nggak kita salah Bapak Ibu? Oh mungkin. Ya, boro-boro kita lah. Kita ini kan ya tolib ya, kita ini para pencari ilmu. Ulama besar saja mungkin nggak tahu. Nah, maka ada kitab luar biasa itu, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tuh. Banyak kasus-kasus bahkan di level sahabat saja itu ada sahabat padahal dekat dengan Nabi tapi ilmu belum sampai kepadanya. Malah ilmu itu sampai kepada sahabat yang dari sisi kedekatan dengan Nabi kalah gitu ya. Tapi ilmu sampai. Apalagi kita ini. Nah, gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi kembalilah kita kepada Kalau kita salah bisa jadi karena ilmunya kita belum tahu kan, hadisnya belum nyampe. Kalau ada teman ngasih tahu, nah ini loh dalilnya seperti ini, hadisnya begini, maka ikutilah sunnah. Ralat apa yang kita lakukan, tapi ikuti dalil. Itulah al-firqah al-mardiyah atau al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Jadi baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi sampai bait yang ke-13 ya. Sementara ini dulu, mohon maaf. Ini udah waktunya iqomah ya. Iya. Pertanyaannya habis sholat aja deh ya. Takut kelamaan nanti. Ya. Ya sebenarnya. Ya. Gitu ya. Gimana Pak Didi? Itu aja ya. Ya. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mohon maaf ya sekali lagi. Ya harusnya ada sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang menggantung gitu ya. Atau oke deh saya kasih kesempatan satu ringkas silakan. Tadi kan di Muslim itu ada 73 golongan. Ya. Padahal mereka itu bukan kafir kan saja. Nah, berarti walaupun dia itu masuk neraka, kan ada kesempatan masuk surga juga. Ya. Yang antum tanyakan? Ya itu tanyanya apa dia ada kesempatan untuk masuk surga? Ya. Baik. Terima kasih Pak Singgi. Betul. Betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, orang mukmin selama ada ya misqala dzarratin fi qalbihi minal iman, kata Nabi kan gitu. Ikut enggak kajian waktu pagi itu? Masih ingat enggak? Nabi mengatakan, ya orang itu kalau ada misqala dzarratin fi qalbihi minal iman, ya dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Walaupun ada kemungkinan disiksa dulu di neraka gitu. Nah, yang tadi 73 golongan semuanya di neraka illa wahidah kecuali satu. Itu gimana? Itu maksudnya Pak Singgi ya. Kok masuk neraka semua? Tadi 73 golongan itu, yang 72 yang tadi masuk neraka artinya mereka masuk neraka dulu. Dicuci dulu. Kalau memang betul-betul ada iman di dalam hatinya, bahkan misqala dzarrah, meskipun hanya seberat zarrah kecil gitu ya, pasti dia akan masuk surga. Itu.
pasti akan masuk surga. Selama dia tidak membatalkan keislamannya. Nanti ada pembatal keislaman. Nah, itu yang antum perlu pelajari juga tuh. Jangan-jangan kita ngaku Islam gitu ya, merasa beriman tapi ternyata ada perbuatan yang membatalkan keislaman kita. Itu kan ngeri juga itu. Nah, itu ya sekalian. Jadi gitu Pak Singgi. Nah, pertanyaannya, jenengan atau antum ingin langsung masuk surga atau dibakar dulu? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita ditanya, kita ingin langsung masuk surga atau ingin dibakar dulu? Maka jadilah Thaifah al-mansurah atau ahlu sunnah wal jamaah. Ikuti Quran sunnah. Gitu caranya. Nah, jelas Pak Singgi ya? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.